Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini minggu ketiga di mana kita merenungkan suatu perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus yang menuju bukit Golgota untuk disalibkan. Panggilan salib yang ketiga, kita berbicara tentang panggilan untuk mengasihi. Kita melihat bagian dari kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Kita membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 7, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-8, demikian seterusnya. Sabda Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai kematian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang benar-benar, tidak mungkin mengasihi Allah yang benar-benar. Sama-sama 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Dan siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam kehidupan hari-hari yang kita jalani, salah satu kemiskinan yang tidak pernah disadari oleh manusia adalah kemiskinan tentang kasih itu. Dan ketika manusia mengalami yang namanya miskin kasih, maka hidup manusia akan sangat berbahaya sekali. Dunia bukan kurang lebar untuk menampung segala ciptaannya, tetapi kenapa dunia terlihat sempit? Kenapa dunia terlihat seakan-akan tidak cukup untuk manusia kita? Karena tidak mempunyai cinta kasih, keserakahan, kesombongan, keangkuhan meliputi manusia. Kenapa pekerjaan seakan-akan tidak bisa memberikan kehidupan kepada manusia? Karena manusia tidak punya cinta kasih. Dengan segala pekerjaan yang ada, manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada kesulitan? Kenapa ada hal ini dan itu? Satu hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa
manusia mengalami yang namanya krisis cinta kasih. Bayangkan kalau kasih itu ada dan kita menyadari, kalau kita memiliki, kita menghidupi, maka hidup itu adalah indah. Hidup tidak akan indah kalau tidak memiliki cinta kasih. Di dalam kehidupan yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia menjalani jalan salib, di satu sisi bahwa penderitaan, kesulitan, penganiayaan hingga kematian yang dialami Dia di kayu salib, dari sisi manusia kita akan berkata bahwa tidak ada cinta kasih dari orang-orang di jalan Yesus sehingga membuat Yesus begitu menderita. Kita akan melihat bahwa dari satu sisi bahwa tidak ada cinta kasih yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, oleh imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, sehingga mereka berusaha untuk membuat tipu daya demi tipu daya, kepalsuan demi kepalsuan, hanya untuk mau menangkap dan menyalibkan Yesus. Kenapa Yesus mengalami satu penderitaan, siksaan, cambukan, bahkan kematian di kayu salib? Mungkin kita akan berkata bahwa karena kekuasaan kerajaan Romawi, para kaisar, para pemimpin dunia, para politisi zaman itu, kita akan berkata tidak punya kasih. Tapi kita melihat dari satu sisi yang begitu luar biasa yang ditampilkan oleh Allah di dalam kehidupan anak tunggalnya yang Dia utus ke dalam dunia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena cinta kasih. Disinilah paradoks terjadi di dalam peristiwa penyaliban Kristus, dalam peristiwa penderitaan Kristus. Di satu sisi bahwa manusia melakukan segala sesuatu yang berat, menindas, menghajar, menghukum, bahkan menyalibkan Kristus karena manusia tidak punya cinta kasih. Di satu sisi, kenapa Allah mengutus anaknya yang tunggal, satu-satunya putra tunggalnya ke dalam dunia ini? Karena Allah memiliki kasih. Tanpa Allah yang mempunyai kasih mengutus anaknya ke dalam dunia, maka tidak mungkin ada terjadi rekonsiliasi antara manusia yang sudah berdosa dengan Allah yang suci. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, karena kasih Allah yang begitu besar, maka Dia mengutus putra tunggalnya, anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menjadi pendamai bagi dosa kita. Penghukuman, tentu kita sudah belajar juga minggu lalu bahwa penghukuman salib yang seharusnya dan memang sepantasnya, sepatutnya diperuntukkan oleh bagi para penjahat, bagi para korupsi yang menggelapkan pajak yang disetor kepada kekaisaran Romawi pada zaman itu, bagi para pemberontak yang dianggap ingin membahayakan keamanan, ketentraman kerajaan Romawi, bagi para pengkudeta kekuasaan, maka kepada mereka diberikan yang namanya hukuman salib. Hukuman salib, hukuman yang biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi terhadap para penjahat. Apalagi kalau penjahatnya adalah penjahat kelas kakap, penjahat besar yang melakukan tindakan-tindakan jahat yang begitu besar, maka hukuman salib. Tetapi juga di dalam hukum Taurat, di dalam hukum agama di zaman itu, bahwa ada salah satu hukum yang menyatakan akan ada penghukuman terhadap para penjahat lalu digantung di kayu. Oleh sebab itu salib yang seharusnya menjadi tempat para penjahat, tempat para koruptor, tempat para pelaku kejahatan, tetapi salib menjadi tempat Yesus. Apakah Yesus adalah penjahat? Apakah Yesus melakukan hal-hal yang tidak benar? Apakah Yesus melawan kekaisaran Romawi? Apakah Yesus melanggar adat istiadat orang Yahudi? Apakah Yesus melanggar hukum Taurat? Jawabannya tidak. Pengadilan demi pengadilan dilalui oleh Yesus. Dari
dari satu tempat pengadilan ke tempat pengadilan. Pengadilan agama menyerahkan pada pengadilan ke politik, pengadilan kekaisaran. Herodes mengadili. Herodes tidak cukup, tidak kuat, tidak sanggup untuk mengadili. Serahkan pada Pilatus. Pilatus mengadili. Dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus, sehingga ia berkata, orang ini tidak melakukan kejahatan. Tidak saya dapatkan satu kejahatan apapun yang ada pada orang ini, sehingga dia harus dihukum, harus disalibkan. Bahkan diperingatkan oleh Allah melalui istri Pilatus, jangan kau campur urusan orang ini. Dia adalah orang yang benar. Sehingga ketika penyaliban, Pilatus mencuci tangannya sebagai satu simbol bahwa dia ingin menyatakan ketidakterlibatannya di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Namun kekuasaan, jabatan yang dia miliki tidak berdaya untuk membuat dia keluar dari satu sistem yang harus dilakukan, bahwa Yesus disalibkan. Kenapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan rela menanggung semua penderitaan hingga kematian di kayu salib. Demi apa? Cinta kasih. Demi kasihnya kepada saudara dan saya. Demi kasihnya kepada kita. Karena itu, ketika Yesus berseru di kayu salib dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pernyataan Yesus Kristus yang diserukan kepada Bapa, mohon pengampunan untuk mereka, ini adalah permohonan cinta kasih, ungkapan cinta kasih yang begitu besar, yang begitu dalam, dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang yang mau dan rela mati bagi orang yang baik. Hal yang biasa, karena dia baik sama saya baik sama dia. Sehingga tidak heran misalnya, oke, saya rela mati bagi dia karena dia baik bagi saya. Tetapi tidak demikian, bukan dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kasihnya, tapi apa yang dia tahu? Penghinaan, cacian, makian, berbagai pergumulan ditimpakan kepada Kristus. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu tidak ada karakter kasih Kristus di sana sebetulnya. Tidak ada karakteristik kasih Allah di sana. Saya mengasihi saudara karena saudara mengasihi saya. Maka Yesus katakan, kalau itu yang kamu lakukan, di mana hebatnya kamu? Dia mengajar para murid, kalau saya mengasihi seseorang karena dia mengasihi saya, itu saat kasih itu adalah balas jasa terhadap kasih yang dilakukan. Dan itu hal yang sangat biasa. Orang yang berdosa melakukan, para penjahat juga melakukan. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal yang demikian. Tetapi melalui salib kita melihat, kita belajar apa yang disampaikan oleh sang Rasul Yohanes. Rasul yang begitu banyak menulis tentang kasih Allah, tentang cinta kasih. Inilah salah satu karakteristik tulisan dari Rasul Yohanes, yaitu berbicara tentang kasih. Besarnya kasih Tuhan hingga menyatakan sebuah pengampunan terhadap orang-orang yang membenci, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menolak, orang-orang yang menghina, dan bahkan orang-orang yang menyalibkan dia, membunuh dia. Yesus Kristus menjadi korban untuk menjalankan cinta kasih. Betapa tidak mudah ketika kita mesti harus menjalankan cinta kasih itu. Maka pengorbanan tentu ada di sana. Karena itu bicara tentang panggilan kasih, panggilan untuk mengasihi, berbicara tentang belas kasihan yang ditunjukkan tanpa batas. Kristus mengasihi tanpa
batas. Kita mengasihi terbatas. Hari ini kita bisa menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Besok apa iya? Lusa apa iya? Minggu depan, bulan depan, tahun depan belum tentu. Selagi ada bersama mungkin kita akan menyatakan cinta kasih. Tapi setelah keterpisahan satu dengan yang lain, mungkin kita tidak lagi berbicara tentang kasih. Tapi kasih Kristus, kasih yang melampaui batas, kasih yang tanpa batas ketika dia mengasihi manusia. Dosa tidak membatasi cinta kasih Allah untuk mengatasi atau untuk mencintai, untuk mengasihi saudara dan saya. Ingat bahwa dosa bukan penghalang untuk Allah mengasihi. Lalu kenapa orang berdosa dihukum? Kenapa orang berdosa menanggung disiplin? Disitulah antara kasih Allah dan keadilan Allah, antara kasih Allah dengan penghakiman Allah harus sama-sama ditegakkan. Tidak boleh mendowngrade penghakiman Allah hanya karena ingin menjalankan cinta kasih Allah, dan tidak boleh mendowngrade kasih Allah hanya karena Allah ingin menyatakan keadilan, penghukuman, penghakiman terhadap dosa. Karena itu ketika manusia tidak satu pun memenuhi standar Allah, maka apa yang dilakukan? Mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itu bicara kasih Allah di kayu salib, itu bicara antara Allah dengan Allah sendiri. Bicara Allah di dalam diri Allah itu sendiri. Oleh sebab maka Tuhan menyatakan cinta kasih, namun ia bikin kasih Allah, kasih yang ditunjukkan tanpa batas. Karena itu tidak heran kalau kita mendengar kasih yang tidak bertepi, kasih yang tidak pernah melihat tebingnya, kasih yang tidak pernah melihat pinggirnya di mana, hanya kasih Allah. Kasih ibu, orang bilang mengatakan apa? Sepanjang masa. Kasih suami, kasih istri, kasih anak, kasih sahabat, kasih pacar, sebatas dompet Pak katanya. Ya kan? Itu dia. Saya ngasih kamu kalau dompetmu ada isinya kan. Kalau isi dompetmu nggak ada, aku nggak bisa mengasihi kamu apa ya begitu. Itulah dunia. Tidak di sini, tapi di sana ada. Tapi bisa juga di sana sini bisa ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika Yesus menyatakan cinta kasih atau mengajar kita untuk menyatakan cinta kasih, maka kasihnya dinyatakan kepada musuhnya. Kasih bukan dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihi dia zaman itu, tidak, tapi dinyatakan kepada para musuhnya, diberikan kepada para musuhnya. Sebelum Kristus mati, Kristus sudah mengajar para muridnya, kasihilah musuh, berdoalah untuk mereka. Mengasihi orang yang mengasihi adalah hal yang biasa. Saya katakan penjahat itu bisa melakukannya, preman-preman bisa melakukannya, orang-orang berdosa bisa melakukannya. Tapi mengasihi orang yang membenci, mengasihi musuh, mengasihi orang yang mengkhianati, mengasihi orang yang menyakiti, betapa tidak mudah. Wow. Inilah kasih Allah. Mengasihi hingga titik kematian. Mengasihi hingga nyawa diserahkan. Mengasihi dengan mengorbankan nyawa. Itulah batas terakhir di mana Kristus mengasihi. Pengorbanan di kayu salib. Tuhan mengasihi dengan cara memberi yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang terbaik dari apa yang Allah miliki, daripada apa yang ada pada Allah itu sendiri. Karena itu Allah tidak menggantikan pengorbanan Kristus, kematian Kristus
dengan manusia manapun. Karena itu pengorbanan, pendamaian antara manusia dengan Allah tidak pernah digantikan dengan benda dan hewan apapun. Maka hanya dengan Kristus Sang Anak Tunggal Allah, Dia dapat menyatakan cinta kasih yang begitu sempurna. Waktu kita melihat peristiwa, membaca melalui kitab suci tentang peristiwa penyaliban, maka pada saliblah atau salib menjadi proklamasi puncak daripada kasih. Allah sudah menyatakan cinta kasih dari zaman ke zaman, dari suatu peristiwa ke peristiwa, memelihara umat Israel, memelihara umatnya, memelihara orang percaya. Dari puncak proklamir kasih Allah adalah pada kematian Kristus di kayu salib. Sehingga penulis Ibrani mengatakan tidak ada lagi korban selain korban Kristus di kayu salib. Sudah sempurna. Yesus Kristus menjadi imam, menjadi anak domba Allah, menjadi korban yang sempurna untuk keselamatan kita. Tidak ada lagi yang lebih sempurna daripada itu. Sehingga waktu Yesus berbicara di kayu salib sebelum kematian, Dia berkata, sudah selesai. Salib menjadi tempat di mana cinta kasih terbesar dinyatakan. Menjadi panggung yang mempertunjukkan tentang kasih Allah. Tidak ada tempat lain kecuali melihat salib. Mau melihat cinta kasih yang begitu besar, lihatlah Kristus yang tersalib. Kalau mau melihat cinta kasih Kristus yang terbesar, jangan pernah hanya melihat saya dapat uang berapa. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Saya dapat penghargaan apa? Saya dapat nilai apa? Saya dapat kehormatan apa? Puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Kalau itu yang menjadi ukuran cinta kasih untuk kita melihat kasih Allah, kita belum memahami kasih yang seutuhnya. Mau melihat kasih yang sesungguhnya, lihatlah pada pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu tidak heran ketika kita mengalami berbagai pergumulan, kesulitan, penderitaan, penganiayaan oleh karena nama Kristus, mampukah kita bersyukur? Paulus berkata, kami bersyukur boleh menderita bagi Kristus, mengenalkan apa yang kurang pada Kristus, bukan karena penderitaan Kristus masih kurang, tapi berbagian, mengambil bagian, merasakan apa yang Kristus rasakan, apa yang Kristus alami. Maka salib menjadi puncak penyataan cinta kasih Allah. Yohanes mengatakan dalam inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia supaya oleh Allah kita hidup. Betapa berharga cinta kasih itu. Di dalam teks yang kita baca, kita boleh melihat bagaimana inisiatif Allah di dalam mengasihi manusia. Yohanes mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Dia yang telah mengasihi kita. Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya mengasihi kamu karena kamu mengasihi saya. Maka tadi itu saya katakan itu kasih yang biasa. Suatu ketika suami istri, mereka tidak punya anak, lalu mereka ingin mengadopsi anak untuk mereka. Mereka orang yang mampu, orang yang berada. Tentu ya, mereka rindu punya seorang yang bisa mereka biaya, bisa mereka besarkan, lalu bisa mereka sekolahkan. Kelak mereka kemudian rindu bagaimana melihat seorang tersebut menjadi orang yang berguna, bukan saja bagi, tentu ya, bukan sekadar bagi keluarga, tapi juga bagi
bangsa, juga bagi gereja Tuhan. Maka datanglah suami istri. Mereka pergi ke panti asuhan demi panti asuhan. Sampai tiba di satu tempat di panti asuhan. Lalu mereka bertanya dengan penjaga panti tersebut. Apa yang mereka sampaikan? Kami bermaksud ingin mengambil salah satu anak dari panti. Kami ingin mengadopsi mereka dan menjadikan mereka anak. Lalu diperlihatkan semua oleh penjaga panti itu anak-anaknya. Diteliti satu demi satu oleh suami istri tersebut. Penjaga panti akan berpikir bahwa mereka akan mengambil anak yang seperti apa menurut kami? Yang baik, yang pintar, yang cerdas, yang taat, yang fisiknya tidak ada kekurangan. Pasti begitu ya kualifikasi kita manusia. Penjaga panti berpikir ini siapkan anak-anak yang terbaik. Biarkan nanti suami istri memilih sendiri mana yang mau mereka bawa. Lalu penjaga panti heran, kenapa dari sekian yang baik yang ditampilkan tidak ada satupun yang diambil dipilih di sana. Penjaga panti bertanya, kenapa nggak ada yang ambil? Lalu suami istri berkata, hanya inikah anak-anak di panti ini? Tidak, masih ada. Di mana dia? Dia ada di ruangan. Dia sedang menuju. Ketika dia menuju ke ruangan tempat mereka berkumpul, ternyata sang anak tersebut, ini tentu tidak dengan maksud menghina siapapun. Ini sebuah kisah. Anak tersebut karena tidak memiliki salah satu kaki, dia hanya bisa ngesok. Lalu suami istri tersebut mengatakan kepada panti, kepada penjaga kampung, inilah yang mau kami ambil. Kami ingin mengambil dia, menjadikan dia anak. Semua terkenal. Kenapa bapak dengan ibu ingin mengambil dia? Lalu sang bapak tersebut menunjukkan, bapak kakinya pun adalah kaki palsu yang dia pakai. Dia hanya menggunakan kaki palsu. Dia tahu dan bisa merasakan bagaimana pergumulan seorang anak palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah berinisiatif untuk mengasihi kita, bukan karena kita layak memenuhi standar untuk dikasihi oleh Allah. Bukan. Justru karena dia tahu dan dia memiliki kasih yang sempurna, dia sanggup dan rela mengasihi kita. Karena itu ketika kita belajar tentang panggilan kasih dari sana, maka kita melihat natur kasih. Pertama, natur kasih Allah adalah selalu mengubahkan kehidupan. Natur kasih Allah senantiasa mengubah kehidupan. Dan itu kita bisa baca peristiwa di mana ketika seorang penjahat yang ada di kayu salib, yang hampir ajalnya tiba, dan menyaksikan tentang kasih Allah, mengalami kasih Allah, menerima kasih Allah, kehidupannya tidak ada. Sehebat apapun pergumulan, persoalan, kesulitan dalam kehidupan, pahit kecil, ketika Allah mengasihi kita, dia sanggup mengubahkan hidup, mengganti hidup. Kalau kasih tidak mengubahkan kehidupan kita, itu bukan kasih.
Kasih Allah, Pak, saya mengasihi Allah, tapi kenapa hidup saya tidak berubah-ubah secara finansial? Saya sih mengasihi Allah, tapi kenapa saya tidak mengalami perubahan sakit yang saya alami? Saya mengasihi Allah. Allah mengasihi saya. Kenapa saya tidak mengalami perubahan di dalam pergumulan yang berat? Ingat, kasih Allah tidak senantiasa selalu mengubah hal-hal yang bersifat temporal, yang sementara, seperti finansial, kesehatan fisik, jabatan, pekerjaan, dan seterusnya. Tapi natur kasih Allah mengubahkan kehidupan kita dari tidak berpengharapan untuk memiliki sebuah harapan. Dari orang yang dibelenggu oleh dosa menjadi orang yang dimerdekakan dalam Kristus. Dan kasih Allah terus menerus mengalir. Karena itu kasih tidak pernah terputus hanya pada satu orang percaya. Kasih itu harus dialirkan dari satu ke satu, dari satu ke satu, sehingga mengalami kasih Allah di berbagai tempat, dan banyak orang bisa merasakan aliran kasih Allah. Kalau Allah mengasihi saudara, jangan pernah berhenti kasih Allah hanya pada saudara. Alirkan kasih Allah kepada orang lain. Sehingga disitulah kita melihat bagaimana kita sumber saluran kasih Allah bagi orang-orang lain. Kalau hanya berhenti pada saudara, berhenti pada saya, cinta kasih Allah, pertanyakan, apa iya Allah mengasihi saya? Kenapa saya tidak mengasihi orang? Kenapa saya tidak mengalirkan? Kenapa saya tidak menularkan kasih? Jangan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk yang ditularkan, tapi tularkan kasih. Kalau menggunakan bahasa virus, biarlah kasih Allah itu menjadi virus yang menularkan dari satu ke satu, dari orang ke orang, sehingga semua orang mengalami, merasakan aliran kasih. Dan kasih itu kasih yang melenyapkan ketakutan. Tadi dikatakan bahwa kasih itu memberikan sebuah keberanian. Ketika orang mengalami kasih Allah, mereka memiliki keberanian dan tidak lagi mengalami ketakutan, bahkan ketakutan akan penghakiman sekalipun. Enggak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Kenapa Kristus tidak mengalami kegembiraan, ketakutan ketika yang mengalami berbagai pergumulan berat? Karena kasih. Pak, lalu kenapa Yesus berseru, ya Bapa, jangan engkau tinggalkan aku. Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau tinggalkan aku? Apakah itu gambaran ketakutan Kristus oleh karena salib? Itu bukan karena Kristus mengalami ketakutan, tapi hubungan yang begitu suci, yang begitu kekal terbangun dalam diri Allah itu, sehingga ketika dosa manusia dilingkupkan kepadanya dan Bapa, itulah gambaran ketakutan. Ini bukan takut karena penderitaan fisik, karena dianiaya, tidak, tapi keterpisahan dari Sang Bapa. Harusnya ketika kita menyadari bahwa kasih Allah ada dalam hidup kita, apa yang membuat kita gentar untuk melangkah menjalani kehidupan kita, menghadapi masa depan? Kalau engkau bersama dengan Tuhan, kau percaya ada Allah dalam hidupmu dan Allah menyertai, maka harusnya itu tidak membuat engkau takut dan gentar. Karena Allah mengasihimu, bukan? Allah mengasihi. Dan itu perintah yang begitu luar biasa. Hal yang terakhir yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah panggilan untuk mengasihi. Kasih melalui salib memberi tanggung jawab untuk mengasihi. Kasih Allah yang diberikan kepada saya dan saudara tidak meniadakan tanggung jawab kita, sehingga dikatakan kita mengasihi, diperintahkan untuk mengasihi sesama kita
Tidak disebutkan sesama apakah karena keluarga, sahabat, teman, rekan, dan sebagainya. Tapi kalau mengacu kepada bagaimana Yesus Kristus mengajarkan para muridnya untuk memberikan perintah mengasihi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang membencimu. Kasihilah orang yang memfitnahmu. Kasihilah orang yang mengkhianatimu. Kasihilah orang yang bahkan ingin mencabut nyawamu sekalipun. Mudah enggak? Mudah. Kenapa kita mampu melakukan hal yang demikian? Alkitab mengatakan, karena engkau dan saya lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang mampu untuk mengasihi. Kita ada di dalam Allah. Tuhan, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ini prinsip saya. Dan kasih dalam teks yang kita baca, kita mendapatkan juga di sana. Dikaruniakan oleh Allah. Sejatinya siapapun manusia, tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa untuk mengasihi sesamanya. Tetapi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyediakan kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, untuk kita sanggup mengasihi sesama, bahkan mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Kalau disakiti teman, jangan benci dia, kasih. Kalau disakiti oleh pasangan, kalau disakiti oleh pacarnya, jangan benci, kasih. Satu kisah yang sangat menarik dari sepasang suami istri. Mereka bukan orang yang tidak mampu, mereka orang yang biasa. Setelah mereka menikah, berjalan bertahun-tahun bergumulan kehidupan, sampai pada satu titik di mana sang suami meninggalkan istri, lalu berselingkuh dengan wanita. Istrinya tentu menderita. Istrinya tentu sakit, mengalami pergumulan berat, frustasi dan bahkan mengalami hal yang begitu berat dalam kehidupan. Sampai pada satu titik, setelah sekian lama, sang suami betul-betul tidak berdaya lagi. Uang yang mereka miliki, yang suaminya miliki bersama dengan istri barunya, ludes, habis. Sampai istrinya pun meninggalkan dia. Lalu istrinya yang pertama, dia konsultasi kepada salah seorang hamba Tuhan. Dia berkata, apakah saya harus mengasihi suami saya? Apakah saya harus mengambil, mencintai, merawat dia? Sang pendeta tersebut mengatakan bahwa dia tidak tahu harus mau berbuat apa dan harus mengatakan apa. Maka pendeta itu hanya mengatakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada ibu. Apa yang Tuhan Yesus katakan. Kedua, apa yang Tuhan Yesus inginkan dari ibu. Ibu itu semakin beriman. Tapi karena ibu ini adalah orang yang berilmu dekat dengan Tuhan, tak akan takut akan Tuhan. Walaupun dia menyadari dia tersakiti oleh perbuatan suami. Lalu pada satu titik dia mengambil suatu keputusan. Ambil suami, rawat dia, pelihara dia dalam kondisi yang sakit dan sudah tidak berdaya. Secara manusia terhadap
Tapi ketika ibu itu merasakan bagaimana kasih Allah, mengalami kasih Allah, melihat kasih Kristus, dia melihat bagaimana suaminya yang itu dan tidak ada yang kasih, maka dia nyatakan cinta kasih di sana. Akhirnya, walaupun menjelang kematian kita, sang suami menyadari akan kasih Allah yang ada di dalam diri sang istri. Karena berat tidak, tetapi itulah kasih. Kasih Kristus ketika dia melihat kita berdosa dan berdosa. Seringkali kita gagal jatuh bangun dalam mengikut Tuhan, bukan? Kalau Tuhan mau beralasan, saya tidak lagi ingin mengasihi Anda, saya tidak lagi ingin mengasihi Anda, maka di situ berakhirlah hidup kita. Tetapi dia dengan cinta kasihnya di kayu salib menatap dan melihat dengan penuh cinta kasih. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itulah yang membuat kita sebagai orang percaya lega. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Selamat hidup dalam cinta kasih Allah dan bagikan kasih Allah kepada sesama. Mari kita